Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Putri Suhadi, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas sebuah topik dengan judul transport oksigen dan karbon dioksida. Respirasi atau yang sering kita kenal dengan bernafas adalah pertukaran gas oksigen dari atmosfer dengan CO2 sebagai hasil samping metabolisme dalam tubuh. Tujuannya apa ya respirasi? Tujuan dari respirasi adalah memperoleh oksigen untuk metabolisme seluler. Seperti yang kita tahu pada proses metabolisme yang diawali oleh proses glikolisis, kemudian fosforilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan terakhir adalah transfer elektron. Oksigen dibutuhkan pada proses transfer elektron ini untuk mengubah NADH dan FADH menjadi energi seluler ataupun ATP, adenosin trifosfat. Tujuan respirasi lainnya adalah mengeluarkan CO2 sebagai hasil samping metabolisme. Dan yang terakhir adalah regulasi pH darah. Karena CO2 bila bereaksi dengan H2O akan menjadi asam yang berperan dalam keseimbangan asam basa cairan tubuh. Mengenai regulasi pH darah akan kita bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian mekanisme pertukaran gas. Pada slide diawali oleh proses inspirasi, di mana pada gambar itu digambarkan melalui warna merah yang sebelah kanan, di mana oksigen dari udara masuk ke paru-paru. Dari paru-paru akan dialirkan ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, dari jantung akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian masuklah ke jaringan. Pada jaringan akan terjadi respirasi seluler ataupun metabolisme. Dan yang kedua adalah ekspirasi, adalah CO2 sisa metabolisme dari jaringan itu akan dibawa kembali ke jantung melalui vena cava superior ataupun vena cava inferior. Dari jantung akan dipompa kembali ke paru-paru dan dari paru-paru akan dilepaskan CO2. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa ada protein pengikat oksigen, yaitu 3. Yang pertama itu adalah hemoglobin ataupun Hb, di mana Hb ini mengikat oksigen dari paru ke jaringan. Yang kedua ada myoglobin atau Mb, dan myoglobin ini akan mengikat oksigen di otot. Dan yang terakhir ada sitokrom, yaitu mengikat oksigen di mitokondria dalam transport elektron seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas bagaimana transport oksigen terlebih dahulu pada paru-paru dan juga pada jaringan perifer. Kita bahas terlebih dahulu mengenai transport oksigen pada paru-paru. Oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler darah. 2-3% terlarut dalam plasma. Boleh kita lihat di gambar sebelah bawah bahwa ini adalah alveolus ya, alveolus space yang seperti kosong ini warna putih adalah alveolus. Kemudian dari sini oksigen akan masuk ke dalam kapiler yang ada di paru-paru. Nah, 2-3%-nya itu terlarut dalam plasma. Terlarut dalam plasma yang ini adalah oksigen. Kemudian 97-98%-nya itu berdifusi ke eritrosit. Nah, yang warna merah ini adalah eritrosit, di mana ada Hb. Kemudian Hb itu akan mengikat oksigen, kemudian akan terbentuklah senyawa yaitu HbO2 ataupun oksihemoglobin. HbO2 ini akan diangkut dalam sirkulasi darah yaitu oleh hemoglobin itu sendiri. Nah, ikatan Hb itu dengan oksigen bersifat reversible, dan setiap molekul Hb maksimal mampu mengikat 4 molekul oksigen atau oksihemoglobin. Reaksinya adalah Hb ditambah 4 O2 akan menghasilkan Hb4O2 dan sering ditulis dengan HbO8. Jadi, jika digambarkan pada gambar yang di sebelah bawah, oksigen akan berdifusi masuk ke eritrosit. Nah, kemudian dari eritrosit, oksigen akan berikatan dengan Hb, akan membentuk yaitu oksihemoglobin. 97-98% akan masuk berdifusi ke eritrosit dan dialirkan ke seluruh
tubuh melalui proses sirkulasi. Dan sedangkan 2-3% nih pada plasma. Jadi darah itu kan ada plasma, dia terdifusi ke dalam plasma. Nah, ini pada pulmo ataupun paru-paru. Sedangkan bagaimana ketika pada jaringan perifer? Bisa dilihat pada gambar itu sebelah kanan. Dimulai HbO2, di mana tadi kan sudah ada ikatan antara oksihemoglobin. Nah, karena dia akan dilepaskan oksigennya, maka oksihemoglobin dalam eritrosit terurai kembali menjadi Hb+ dan oksigen. Nah, oksigen dalam eritrosit dan plasma darah akan langsung berdifusi langsung ke sel jaringan. Pada sel otot, oksigen akan diikat myoglobin atau Mb, dan setiap molekul Mb hanya mampu mengikat satu molekul oksigen menjadi reaksinya adalah MbO2 kemudian menjadi MbO2. Mb ditambah oksigen menjadi MbO2. Jadi hanya satu saja dia mampu mengikat oksigen. Dan setelah masuk ke dalam jaringan, ke dalam sel, tentunya akan masuklah ke dalam mitokondria. Dalam mitokondria itu diikat oleh yang namanya sitokrom C. Sitokrom C sebagai aseptor ion H+ dalam oksidasi NADH dan FADH untuk menghasilkan ATP ataupun adenosin trifosfat. Nah, untuk selanjutnya adalah transport CO2. Ini adalah kebalikan dari transport oksigen ya. Kalau misalnya transport oksigen itu kan oksigen di pick up ataupun dibawa menuju ke sel jaringan. Sedangkan dari alveolus menuju ke jaringan. Sedangkan pada CO2 dari jaringan menuju ke alveolus ataupun paru-paru. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana transport CO2. Transport CO2 itu berasal dari metabolisme seluler, berdifusi dari sel ke pembuluh darah kapiler. 7% boleh dilihat dari gambar. 7% itu terlarut dalam plasma. Ini adalah merah-merah itu adalah eritrosit, yang kuning itu ibaratkan adalah plasma. 7%-nya itu larut ke dalam bentuk CO2 itu larut di dalam plasma. Sedangkan sisanya yaitu 93% itu berdifusi dalam plasma. Yaitu adalah 23% itu berikatan dengan Hb membentuk HbCO2. 23%-nya yang ini ya, hemoglobin tadi berikatan dengan CO2. 70%-nya itu diubah menjadi H2CO3 oleh enzim karbonik anhidrase atau Ca. Ya, jadi 70% lebih banyak ya ternyata. Selanjutnya H2CO3 akan terurai menjadi ion H+ dan HCO3. Selanjutnya dari H2CO3 akan terurai tadi ya. Kemudian H+ akan digunakan dalam sistem buffer. Ion HCO3 akan keluar dari eritrosit bersamaan dengan masuknya ion klorida. Peristiwa pertukaran ion ini disebut chloride shift. Untuk lebih jelasnya saya akan menggambarkan ataupun menjelaskan melalui gambar berikut ini. Ini CO2 dalam plasma akan masuk dan berdifusi ya, secara difusi dan berikatan dengan H2O. CO2 ditambah dengan H2O itu akan menghasilkan suatu senyawa H2CO3. Dengan bantuan enzim karbonik anhidrase, proses ini sangat cepat sekali sehingga H2CO3 akan terbentuk dengan cepat ya. Nah, setelah itu H2CO3 itu akan diuraikan kembali menjadi HCO3-, ion HCO3- ya, HCO3- tambah H+. Kemudian HCO3 ini akan berdifusi keluar dalam plasma dan kemudian klorida yang ada di luar eritrosit akan masuk ke dalam eritrosit. Jadi proses ini itu fungsinya untuk mempercepat proses pengeluaran CO2 itu sendiri. Sedangkan tadi ada zat ataupun hidrogen ya, hasil dari penguraian H2CO3 tadi, yaitu yang ini. Yang ini H+-nya. H+ ini akan berikatan dengan Hb, jadi membentuk HHB. HHB inilah kemudian akan bisa mengikat yang namanya CO2. Sehingga terbentuklah nanti HHB plus CO2, di mana akan diikat CO2-nya dan kemudian akan dilepaskan. Gitu. Dan kemudian ada yang dinamakan tadi mengapa adanya buffer ya, buffer ataupun penyanggah. Itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang penting di sini sudah paham bahwa ternyata ada beberapa cara untuk mengikat CO2. Yang pertama adalah yang ini,
dalam eritrosit tadi CO2 tambah H2O akan diikat ya, bergabung. CO2 akan bergabung dengan H2O menghasilkan H2CO3. Dari H2CO3 ini akan menghasilkan HCO3-. HCO3- ini akan dikeluarkan melalui eritrosit. Kemudian terdapat H+ ya. H+ ini tuh berbahaya buat sel itu sendiri dan akan berikatan ke hemoglobin ataupun HHB, membentuk HHB dan mengikat CO2. Jadi ada satu yang ini, yang tadi H2CO3, kemudian membentuk HHB tadi, HHB plus CO2. Dan kemudian di plasma itu juga terdapat proses pembentukan H2O ditambah dengan CO2 menghasilkan H2CO3, tapi itu sangat sedikit sekali. Yang paling banyak adalah pada proses yang ini, dengan bantuan karbon anhidrase. Pada proses yang ini adalah proses yang paling banyak pada proses pengikatan CO2 dalam eritrosit. Sedangkan HHB juga presentasinya tidak terlalu banyak ya. Tadi sudah dijelaskan di sini bahwa hanya 23% saja HB membentuk HbCO2, sedangkan yang paling banyak adalah H2CO3 oleh enzim karbonik anhidrase karena prosesnya sangat cepat. Ketika nanti kita akan bahas mengapa adanya buffer gitu ya, kenapa CO2 tidak semuanya dikeluarkan. Nah ini, tidak semua CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh, hanya sekitar 10% saja, sedangkan 90%-nya tetap berada di dalam darah. Mengapa? Ya karena 90% ini adalah dalam bentuk HCO3- gitu ya, HCO3-. Jadi dalam bentuk HCO3- inilah yang disebut dengan buffer ataupun penyanggah agar pH dalam darah itu tetap seimbang atau tetap dalam keadaan normal. Mari kita bahas selanjutnya. Tadi kan kita bahas ya di bawah ini. Pada proses yang ini nih, yang pada proses H2O tambah CO2 yang ada di eritrosit dengan bantuan enzim karbonik anhidrase, itu kan akan menghasilkan ion ya, ion karbonat di mana bikarbonat, di mana HCO3 sebagai hasilnya dan H+. Nah, HCO3 ini akan dipertahankan dalam darah untuk, yaitu tadi fungsinya untuk sebagai buffer ataupun penyangga agar kadar pH dalam darah itu tetap normal. Makanya tidak semuanya dikeluarkan, hanya 10%-nya saja. Ketika dikeluarkan, maka prosesnya seperti ini. HCO3 akan keluar dari eritrosit ya, dari menuju plasma, dan klorida akan masuk ke dalam eritrosit. Proses ini akan mempercepat jalannya pengeluaran CO2. Nah, kita kembali ke yang ini. Nah nih, H2 peran respirasi dalam sistem buffer dalam darah. H2CO3 terbentuk atas bantuan enzim karbonat anhidrase yang dapat terurai menjadi H2CO3 menjadi H+ tambah HCO3. Nah, HCO3 inilah yang berperan sebagai buffer ion bikarbonat, sebagai buffer atau penyangga. Seperti yang kita tahu, pH darah itu 7-35 ataupun 7,35 sampai 7,45 itu adalah rasio normal. Sedangkan pH ketika dia dalam keadaan 7, lebih rendah dari 7,35, maka akan terjadi penurunan pH. Ini penurunan pH. Kemudian PCO2 itu adalah parsial ya, jadi tekanan parsial yang ada di dalam CO2 itu meningkat, mengakibatkan pH menurun. Sedangkan ketika misalnya darah itu lebih besar dari pada 7,45, maka dia sifatnya akan menjadi alkali. Nah, alkali dan pH pun meningkat. Ada suatu peristiwa namanya asidosis, di mana darah itu bersifat asam, kemudian alkulosis, itu darah itu bersifat alkali. Demikian presentasi dari saya mengenai transport oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.